Ya, Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan data 15,72 juta pegawai swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah yang akan menerima bantuan pemerintah. Tanpa data akurat, subsidi sebesar Rp600.000 per bulan untuk meningkatkan daya beli di tengah perekonomian Indonesia yang melambat. Ya, untuk mengetahui sejauh mana pihak BP Jam Sostek mewaspadai potensi penyimpangan subsidi pekerja, kita telah terhubung dengan Direktur Utama BP Jam Sostek, Bapak Agus Susanto, dan telah hadir juga di Studio 4 anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Zulfikar Ahmad. Selamat siang, Pak Zulfikar. Selamat siang, Pak Zulfikar. Ya. Dan juga ada Pak Agus tadi ya? Iya, betul sekali, ada Pak Agus, dan kita akan awali ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang Mbak Regina, Mbak Nirma. Ya, baik. Pak Agus, pemerintah ini terus menggenjot berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Dari pihak BP Jam Sostek ini ditugaskan program bantuan upah kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Betul ya Pak Agus? Nah, bagaimana ini pihak dari BP Jam Sostek sendiri untuk mewaspadai potensi penyimpangan? Ya, betul. Jadi BP Jam Sostek mendapatkan amanah dari pemerintah sebagai mitra penyedia data calon penerima bantuan subsidi upah, dan saya kira bantuan subsidi upah ini adalah bantuan langsung tunai kepada pekerja formal berpenghasilan di bawah 5 juta yang tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli mereka selama masa pandemi ini. Kami BP Jam Sostek siap untuk menjalankan amanah tersebut, dan saat ini kita sedang proses untuk mengumpulkan data, terutama adalah data nomor rekening. Kalau data untuk para calon penerima kita sudah ada di sistem BP Jam Sostek, namun demikian yang belum ada adalah data nomor rekening bank. Ya, baik. Pak Agus, untuk meminimalisir resiko moral sendiri begitu, bagaimana kemudian kita bisa benar-benar tahu bahwa perusahaan itu benar-benar menyampaikan atau menginformasikan besaran dari setiap gaji karyawannya? Ya, jadi di sistem kita ada kewajiban perusahaan itu harus melaporkan upah dari para pekerjanya. Ya, dilaporkan baik secara tertulis ataupun melalui aplikasi. Tentu saja yang kita potretkan di sini sesuai dengan kriteria adalah para pekerja yang upahnya di bawah 5 juta berdasarkan data upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BP Jam Sostek dan tercatat di sistem BP Jam Sostek. Setelah kita potretkan data tersebut, kita turunkan datanya, kemudian data ini kita sampaikan melalui cabang-cabang kita untuk dikomunikasikan kepada perusahaan untuk dipastikan bahwa data tersebut adalah benar dengan upah di bawah 5 juta. Ya, baik Pak Agus, saya beralih ke Pak Zulfikar Ahmad terlebih dahulu. Pak Zulfikar Ahmad, ini bagaimana dari Komisi 9 DPR RI sendiri melihat adanya bantuan untuk para pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah sebesar Rp600.000 selama 4 bulan? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, kami memang di Komisi 9 itu selalu koordinasi terus dengan BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan. Jadi apa rencana pemerintah yang sekarang ini yang mau melakukan gitu bantuan kepada tenaga kerja yang apalagi yang tenaga kerja yang tidak bekerja, tetapi kan ada yang tenaga kerja juga yang bekerja secara formal, ya, ini patut kita bantu, ya. Saya sangat antusias sekali mendukung sepenuhnya ini bantuan ini. Ya. Baik, tadi Pak Zulfikar menjelaskan bahwa memang sudah ada komunikasi dengan BP Jam Sostek sendiri begitu. Tapi kalau dengan kementerian terkait sendiri, apakah sudah ada komunikasi yang intensif begitu terkait dengan hal ini? Ya, kami selalu dengan Kementerian Tenaga Kerja juga kita bicara terus, ya. Kami seminggu sekali kita tukar dengan BPJS, kadang dengan tenaga kerja, ya. Ini selalu kita tekankan supaya tenaga kerja yang apalagi akibat COVID ini sangat kita antusias sekali untuk mendukung itu.
Baik, Pak Zulfikar, kita akan kembali ke Pak Agus. Nah, Pak Agus, ini bagaimana dengan para pekerja yang belum terdaftar di BP Jam Sostek, Pak? Apakah nanti akan tetap mendapatkan bantuan ini ataukah khusus untuk para pekerja yang sudah terdaftar di BP Jam Sostek? Ya, jadi ini sesuai dengan kriteria diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, terdaftar sebagai peserta aktif per tanggal 30 Juni 2020. Tentu saja yang belum terdaftar di sistem kami tidak termasuk pihak yang akan menerima bantuan tersebut. Namun demikian, bagi pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, saya kira tidak ada kata terlambat untuk mendaftarkan, karena untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya untuk mendapatkan subsidi upah ini, tetapi manfaat yang lain yang diberikan oleh BP Jam Sostek jauh lebih besar. Di antaranya adalah manfaat dari risiko kecelakaan, risiko kematian, hari tua, dan pensiun. Iya. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, terkait dari karyawan yang gajinya di bawah 5 juta kemudian mendapatkan dana sebesar 600.000, kita tahu memang ekonomi saat ini melambat begitu. Dan kemudian bagaimana nasib para pekerja lain yang kena PHK begitu, Pak? Ya, apalagi itu. Jadi yang kita bicarakan, selalu kita bicarakan bersama dengan Pak Agus juga, ya, bahwa kita dengan tenaga kerja ini akibat yang diberhentikan, ya, itu bukan sedikit, jutaan manusia yang diberhentikan, termasuk perusahaan saya, ya, perusahaan saya juga terpaksa saya berhentikan sementara. Kenapa? Untuk membayar gajinya tidak bisa. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan ini sangat baik sekali menurut saya. Kita bantu. Itu untuk yang di bawah? Ya. 5 juta ke bawah. Ya. Kalau untuk yang di PHK bagaimana, Pak? Apakah yang ada kebijakan? Yang tidak bekerja lagi, ya memang itu kan ada uang ini dari BPJS Tenaga Kerja itu kan dapat uang kayak pesangon apa gitu yang diberikan kepada mereka. Baik. Itu. Baik, kita akan bertanya terakhir kepada Pak Zulfikar dan juga Pak Agus. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, bagaimana optimisme kita agar program ini bisa jalan sesuai dengan harapan pemerintah, Pak Agus? Ya, saya kira ini program yang sangat bagus, sangat membantu kepada para pekerja. Tentunya perlu didukung dan disupport oleh semua pihak, ya, baik itu masyarakat, memberi kerja ataupun dari pemerintah. Dan BPJS Ketenagakerjaan akan all out ini untuk menyediakan data sebaik-baiknya, mengumpulkan rekening, dan kita menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk menyampaikan rekening bank para pekerjanya yang gajinya di bawah 5 juta. Sekali lagi tolong pastikan bahwa ini gajinya harus di bawah 5 juta. Karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut bisa berimplikasi hukum. Dan kepada perusahaan, kepada pekerja juga kami himbau untuk mendorong pada perusahaannya agar segera memberikan laporan atau mengirimkan nomor rekening dari para pekerja. Dan saya kira subsidi ini merupakan salah satu nilai tambah untuk menjadi peserta BP Jam Sostek, selain manfaat dari BP Jam Sostek yang lain seperti perlindungan untuk risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Sekali lagi ini juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya mendapatkan perlindungan dari BP Jam Sostek, betapa pentingnya harus terdaftar menjadi peserta BP Jam Sostek. Terima kasih. Ya. Baik, jika Anda, Pak Zulfikar, seperti apa optimismenya agar program ini berjalan sesuai dengan harapan pemerintah? Ya, ini kita bersama-sama lah untuk mengawalkan ini, ya, jangan sampai terjadi penyelewengan di dalam ini, sebab ini kita sangat perhatian kami lah bersama-sama di Komisi 9 itu sangat antusias sekali melihat kondisi COVID ini sekarang ini. Banyak yang kena PHK, bukan 1 juta, 2 juta, 3 juta lebih, ya, yang di PHK. Itu data yang kita dapat dari Kementerian Tenaga Kerja.
Itu. Nah, oleh sebab itu kita betul-betul mengawalkan ini sampai ke yang berhak menerima itu. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ya, baik, harapan kita bersama semoga nanti bantuan ini juga tepat sasaran, Ya, gitu betul. ya Pak ya? Iya. Ya, baik. Kalau itu piece to piece lah kita ini kan per address ya, kita datangin bersama kita. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Zulfikar Ahmad atas waktunya di Studio 4 TVRI yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih juga kepada Bapak Agus Susanto yang merupakan Direktur Utama BP Jam Sostek. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.